An Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi falaman sarafa qala li Ubay as-sallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat, beliau membaca suatu surat, kemudian dia terlewatkan sebagian ayat. Ya, namanya manusia, kadang-kadang lewat 1-2 ayat. Manusia biasa apalagi, ya. Cuman yang menjadi masalah itu setiap ayat keliru. Nah, ini tidak layak atau belum layak menjadi imam. Ya. Jadi bukan, ketika ditunjuk sebagai imam itu bukan sarana untuk murojaah hafalan Quran gitu loh. Yang dibaca itu yang sudah bagus bacaannya. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang dimudahkan bagimu dalam Al-Quran. Jadi yang sudah dihafal bagus itu yang dibaca sebagai imam. Karena sholatnya imam itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, diikuti oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Apalagi sholatnya lumayan panjang, maka orang butuh yaitu bacaan yang bagus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang menjadi imam kalian itu adalah yang paling ahli Al-Qur'annya, bacaannya bagus, pahamnya juga bagus, dan seterusnya. Karena sholatnya ini juga untuk orang lain. Beda kalau sholat sendirian, silakan sepanjangnya berapapun lamanya silakan, ya. Tapi kalau sholat menjadi imam, Rasulullah memerintahkan untuk membaguskan bacaan dan memendekkan bacaan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah salat kemudian terlewatkan beberapa ayat, semua diam karena belum ngerti. Maka tatkala selesai salat, biasa Rasulullah sudah salat kemudian menghadap kepada para jamaahnya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang terkenal namanya Ubay bin Ka'ab Al-Qari, salah satu sahabat yang pandai baca Quran, hafal Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan, wahai Ka'ab, apakah kamu salat bersama kami? Qala na'am. Ka'ab mengatakan, Ubay bin Ka'ab mengatakan, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang menghalangimu untuk mengingatkan aku kesalahan tadi? Dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah pernah juga lupa beberapa ayat, kemudian berkata kepada sahabatnya, halla adzkartaniha, mengapa engkau tidak mengingatkan aku ayat yang terlewat tadi? Maka dengan demikian para ulama 4 madhab semuanya tidak hanya mengatakan ini boleh-boleh saja, tetapi ini adalah masyru'. Mengingatkan kesalahan atau lupanya imam dalam bacaan Al-Quran ini bukan hanya sekedar mubah, bahkan itu adalah masyru'. Kalau masyru' itu berarti apa? Dianjurkan, meskipun tidak wajib. Nah, ini juga salah satu poin yang penting, mengingatkan kekeliruan bacaan imam itu tidak wajib, kecuali kekeliruan dalam surat yang wajib dibaca. Surat apa? Hah? Surat apa yang wajib dibaca? Al-Fatihah, karena itu rukun. Sementara surat setelah Al-Fatihah itu bukan rukun, bukan wajib. Apa terus? Apa hukumnya? Sunnah, kemarin kita sebutkan. Jadi setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini sunnah, Al-Fatihahnya rukun. Nah, keliru dalam bacaan Al-Fatihah harus diingatkan. Keliru dalam bacaan setelah Al-Fatihah disyariatkan, disunahkan, tidak wajib mengingatkan. Nah, kalau kita tahu demikian maka sabar-sabar ya. Terutama kalau imamnya itu sudah los begitu, jalan sudah hampir habis, kita masih ingat-ingat ini kayaknya salah. Tengah tadi salah, sudah lewat setengah halaman antum baru mengoreksi, ini juga termasuk tidak adab. Sudah lewat ya sudah gitu loh. Tidak wajib dikoreksi tambah kacau gitu loh. Sudah selesai baru diingatkan. Ya, baik. Jadi ikhwan fillah azakumullah, para ulama madhab, bahkan 4 madhab semuanya, para ulama madhab, baik itu madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Ahmad, semuanya sepakat bahwa mengingatkan kekeliruan bacaan imam itu adalah dianjurkan. Memang tidak wajib, kecuali kekeliruan Al-Fatihah maka harus diingatkan, karena Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat.